Salam saudaraku, jumpa kembali dengan saya Gustono Asin di program Saya Mau Mengikuti Yesus. Kita telah memasuki seri yang kelima dari seri tentang kebahagiaan. Dan tema yang akan saya angkat di kesempatan ini tentang berpikir positif. Jika kita ingin hidup bahagia, kita harus berpikir positif dan bersikap positif. Nats firman Tuhan yang saya angkat terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita menentukan tindakan kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberitahu kita agar memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Jika kita terus-menerus memikirkan ini, hal-hal tadi yang disebutkan, maka tindakan kita akan melahirkan hal yang benar. Kalau kita memikirkan hal yang mulia, maka tindakan kita akan melahirkan hal yang mulia. Kalau kita memikirkan hal-hal yang adil, maka kita akan melakukan hal-hal yang adil. Kalau kita memikirkan hal yang suci, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan, patut dipuji, maka lahirlah tindakan seperti yang kita pikirkan. Nah, saya mau ambil contoh ya tentang memikirkan semua yang manis, yang sedap didengar, hal yang patut dipuji. Beberapa waktu yang lalu istri saya mengecat rambutnya dengan warna yang baru ya. Terus terang saja warnanya itu mirip sekali dengan bulu atau rambut orang hutan. Tapi juga di sisi lain warna rambutnya itu juga mirip dengan artis Korea ya. Nah, ketika dia menanyakan pendapat saya, bagaimana pendapatmu, Pak, tentang rambut mami yang baru? Saya berpikir sejenak apa yang harus saya katakan. Apakah saya harus mengatakan rambutmu mirip warna rambut orang utan, yaitu agak coklat kemerah-merahan, atau mirip artis Korea? Ya. Karena saya memikirkan semua yang manis dan sedap didengar, dan semua yang patut dipuji, maka jawaban saya adalah kamu mirip artis Korea kayaknya. Dan hasilnya saya dapat kecupan manis dan kecupan yang penuh cinta dari istri saya. Nah, saudara, kebayang nggak kalau saya katakan warna rambutmu mirip bulu rambut orang hutan? Ya, apa yang terjadi kalau saya bilang begitu? 3 hari saya tidak ditegur, 3 hari tidak masak. Mungkin 3 hari menjadi perang dunia ketiga. Nah, saudara kasih Tuhan, karena cara berpikir kita menentukan kebahagiaan, maka kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Ya, kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, maka kita akan menuai hal-hal yang positif. Di sini Alkitab memperkenalkan formula ajaib untuk hidup bahagia, yaitu berpikir positif. Di dalam ayat ini menjelaskan definisi berpikir positif. Di sini Alkitab mendorong kita untuk terus-menerus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Ada beberapa statement yang berbicara tentang pikiran positif yang berhasil saya catat, yang berkaitan dengan kebahagiaan. Norman Vincent Peale berkata, ubahlah pola pikirmu dan engkau akan mengubah dunia yang ada sekelilingmu. Engkau dapat menciptakan sorga atau neraka di dalam pikiranmu. Ya, orang lain berkata, engkau dapat menciptakan surga atau neraka di dalam pikiranmu. Pikiran kita ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. Yang lain lagi berkata, manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara pemikirannya. Jangan abaikan masalahmu, abaikan pikiran-pikiran negatifmu tentang masalahmu. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Hidup kita adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Anda harus menang dalam pikiran sebelum menang dalam kehidupan. Apa yang sulit? Yang sulit biasanya pikiran kita sendiri. Pikiran kita menentukan aksi dan reaksi. Kalau kita berpikir akan menang, maka kita akan menang. Kebahagiaan manusia tergantung pikirannya, bukan keadaannya. Pikiran buruk lebih buruk dari keadaan itu sendiri. Kebahagiaan tak perlu dicari, karena kebahagiaan bisa kamu ciptakan sendiri dari pikiran dan hati. Terkadang bukan rasa sakit yang membuatmu menderita, tapi pikiran negatif dirimu sendiri yang membuat segalanya terlihat buruknya. Itu beberapa statement yang berhasil saya kumpulkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Pikiran positif memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Seseorang yang berpikir positif akan selalu berimbas dengan hidup yang bahagia di dalam dirinya. Sama ambil contoh, misalnya ada seorang yang bernama Nick Vujicic. Ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini tentang Nick Vujicic. I wasn't ready. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all Nick Vujicic seorang pria yang luar biasa, saudara. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, terlahir dalam keadaan cacat. Tapi kalau saudara lihat videonya tadi, ya, Nick Vujicic itu hidupnya sangat bahagia. Ya, bahkan istrinya sangat cantik. Mungkin istri saudara tidak secantik istri dia. Hanya istri saya saja yang bisa menyaingi kecantikan istri Nick Vujicic. Lebay, saudara ya. Nah, saudara, sebenarnya apa yang menjadi kekuatan Nick Vujicic sehingga dia bisa sedemikian kuat menghadapi keadaannya, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bahkan dia menjadi seorang motivator yang sangat sukses berkeliling dunia untuk memberi kekuatan bagi banyak orang, memberi motivasi bagi banyak orang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya yang pertama adalah faktor yang membuat Nick menjadi sangat kuat adalah faktor Tuhan yang menyertai dia. Dan faktor yang kedua adalah karena pikiran positif. Saya percaya Nick adalah seorang yang sangat positif. Saudara lihat hidupnya begitu bahagia. Bahkan dia mendapatkan 4 anak. Anak yang ketiga dan 4 adalah anak yang kembar. Luar biasa hidupnya. Nah, saudara, begitu luar biasanya kekuatan berpikir positif. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar untuk berpikir positif. Karena berpikir positif mempengaruhi kebahagiaan hidup kita. Suatu ketika, ibu dari Thomas Alva Edison mendapat surat dari pihak sekolah. Pihak sekolah menuliskan sebuah surat mengeluarkan Thomas Alva Edison dari sekolah. Kenapa? Karena mereka menganggap Thomas Alva Edison terlalu bodoh dan tidak bisa diajar. Dan ibu Thomas Alva Edison sangat sedih ketika membaca surat itu. Thomas Alva Edison bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Dan ibunya menjelaskan kepada Thomas Alva Edison bahwa pihak sekolah tidak bisa mengajar dia lagi karena dia terlalu pintar. Sehingga ibu akan mengajari engkau. Ya. Jadi ibunya tidak menjatuhkan anaknya, tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh pihak sekolah. Ibunya yakin bahwa Thomas Alva Edison sebenarnya sangat cerdas. Ya.
Dan berjalan waktu sampai akhirnya ibunya meninggal, dan Thomas Alva Edison suatu ketika di hari ketika dia sudah sangat sukses, di mana dia sudah menemukan begitu banyak penemuan, ada 1000 lebih penemuan yang dipatenkan atas nama Thomas Alva Edison, termasuk bola lampu ya. Nah, ketika dia membongkar gudangnya, suatu ketika dia menjumpai dan mendapatkan sebuah surat. Surat itu adalah surat yang telah ditulis oleh pihak sekolah kepada ibunya, dan dia sangat terkejut membaca surat itu. Kenapa? Karena isi surat itu mengatakan sebaliknya daripada apa yang disampaikan oleh ibunya, ya. Dia akhirnya mengetahui bahwa pihak sekolah ternyata mengatakan kepada ibunya bahwa mereka mengeluarkan Thomas Alva Edison karena anak ini terlalu bodoh dan mereka tidak sanggup mengajarinya. Dan betapa luar biasanya, saudara, coba kalau ibunya Thomas Alva Edison mengatakan seperti yang dikatakan orang sekolah dan menganggap anaknya bodoh, maka saya percaya bahwa Thomas Alva Edison tidak akan sesukses seperti yang terjadi. Saudara, ada seorang anak muda datang kepada saya. Dia sering kali dimarahi oleh atasannya. Dia tinggal dengan orang. Untuk bisa sekolah dia harus tinggal dengan orang. Jadi bosnya sering marahin dia, dan dia sangat tertekan. Dia mau pulang, nanti putus sekolah. Orang tuanya tidak mampu mengongkosi dia. Tapi kalau dia bertahan, dia sangat tertekan, dimarahin terus. Lalu dia tanya sama saya, "Om, apa sih yang harus saya lakukan, Om? Saya serba salah ini. Kalau saya bertahan, saya selalu kena marah. Tapi kalau saya pulang, saya nanti putus sekolah." Saya bilang, "Kamu bertahan aja. Bagaimana cara menghadapinya? Kamu harus hadapi dengan pikiran yang positif." Nah, saya sarankan dia supaya dia berpikir positif, dan anggap saja semuanya itu adalah pembentukan karakter. Anggap saja bahwa apa yang disampaikan itu adalah nasihat yang baik untuk masa depannya. Dan dia melakukan itu, saudara, dan dia mampu bertahan. Akhirnya dia sudah hampir selesai sekolah sekarang. Bahkan dia sudah ujian ya. Nah, saudara, demikian juga Rasul Paulus di penjara. Ya, sungguh betapa hebatnya pikiran positif itu membuat Rasul Paulus di penjara dia bisa tetap sukacita, dia tetap memberitakan Injil, ya. Dia justru mengatakan bahwa di penjara dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang di penjara, dan kemudian dia bisa menulis banyak surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani, dan surat-surat itu pada akhirnya menjadi perjanjian baru, kitab perjanjian baru yang kita miliki saat ini. Justru dengan dia dimasukkan ke dalam penjara, Injil diberitakan lebih luar biasa, dan bahkan kita mendapatkan warisan dari apa yang menjadi wahyu dan inspirasi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Itu kitab perjanjian baru, separuhnya ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, seluruh motivator kebahagiaan, kesuksesan para tokoh-tokoh rohani pasti setuju dan mengajarkan hal yang sama, yaitu bahwa jika kita ingin hidup bahagia, kita harus selalu berpikir positif. Sebenarnya rahasia ini bukan rahasia lagi, dan tips ini adalah tips yang sudah usang. Tapi percayalah, berpikir positif adalah salah satu yang terpenting dan kunci mengalami hidup bahagia. Saya di sini hanya mengulang dan menekankan kembali untuk mengingatkan kembali pada saudara bahwa berpikir positif itu sangat penting. Kalau sekarang mungkin jurus ini sudah dianggap jurus yang usang, ya, sudah diketahui banyak orang, tapi yang sangat mengherankan adalah 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus sudah memaparkan konsep ini. Siapa yang memberitahu dia kalau bukan Roh Kudus? Ya. Pikiran positif kalau dipraktekkan akan membias pada kebahagiaan. Mengapa jika ingin hidup bahagia harus berpikir positif? Yang pertama, pikiran positif membuat kita mampu bertahan melewati persoalan dan penderitaan hidup. Saudara, hidup ini akan selalu berjumpa dengan penderitaan, akan selalu berjumpa dengan persoalan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Salah satu caranya adalah selalu berpikir positif. Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia ada di penjara. Di penjara tentu saja sangat menderita, ya. Tapi ia bisa tetap bersukacita dan hatinya penuh dengan damai. Sewaktu saya mengalami banyak masalah, yang pertama saya cari adalah Tuhan. Dan yang kedua adalah berpikir positif. Inilah andalan saya, saudara.
Kalau saya menemukan banyak masalah, banyak persoalan di dalam hidup saya, apa yang membuat saya kuat dan bertahan? Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah berpikir positif. Saudara, mengapa jika ingin hidup bahagia harus berpikir positif? Dengan pikiran positif itu mencegah timbulnya banyak persoalan. Ada persoalan yang tidak bisa dihindari, tapi ada persoalan yang bisa dicegah. Misalnya, suami pulang dari kantor marah-marah. Ya. Orang yang berpikir positif, ya, seorang istri yang berpikir positif, akan berpikir, mungkin di kantor suami saya ini habis dimarahi oleh atasannya, jadi dia sangat tertekan. Oleh sebab itu, ketika dia pulang, dia marah-marah sama saya. Nah, ini orang yang berpikir positif ya. Oleh sebab itu, saya akan memijatnya dan memasakkannya makanan kesukaannya dan memberikan servis yang oke, ya. Nah, dengan bertindak dan berpikir demikian, Anda tidak perlu bertengkar dengan suami Anda. Ya. Jadi, berpikir positif itu bisa mencegah timbulnya banyak persoalan. Dan yang ketiga, mengapa jika ingin hidup bahagia harus berpikir positif? Dengan pikiran positif, kita bisa melewati kegagalan dengan baik. Dengan selalu berpikir positif, keadaan yang awalnya buruk pada akhirnya berangsur-angsur membaik. Ya. Jack Ma, salah seorang terkaya di Asia, ya, pemilik Alibaba. Dia menceritakan bahwa dia pernah ditolak di Harvard University, salah satu universitas terbaik di Amerika. 10 kali dia pernah ditolak, ya. Dan ketika dia melamar pekerjaan, lebih dari 30 kali dia ditolak. Dia pernah melamar di KFC, dari 25 orang, hanya satu-satunya dia yang tidak diterima, 24-nya diterima. Ya. Dia juga pernah melamar menjadi polisi, dari 5 orang, hanya dia sendiri yang tidak diterima, 4-nya diterima. Nah, dia selalu mengalami penolakan. Dan ketika dia mengusulkan dan punya ide mendirikan Alibaba, dia pun sering kali ditolak. Dan saudara, kegagalan demi kegagalan yang dihadapi oleh Jack Ma tidak membuatnya putus asa. Dia selalu berpikir positif. Dia percaya kesuksesan akan datang. Akhirnya dia bisa melewati semua kegagalannya dan merubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa jika ingin hidup bahagia harus selalu berpikir positif? Dengan pikiran positif, kita bisa mengubah kesusahan jadi senyuman. Hanya orang yang positif yang dapat menertawakan kemiskinannya, keterpurukannya, dan kegagalannya. Dan pikiran yang positif itu menyehatkan pikiran, hati, tubuh, dan jiwa. Orang yang sakit mental adalah orang yang gagal mengendalikan pikiran, menjadi pikiran yang positif. Ya. Dan mengapa kita harus selalu berpikir positif? Karena selalu berpikir positif, orang yang berpikir positif akan selalu akrab dengan keberhasilan. Lihat bagaimana Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah orang yang sangat positif. Ya. Dia memandang setiap kesulitan itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, asal dia setia kepada Tuhan. Nah, lihat bagaimana Yusuf, dia pada akhirnya menjadi orang yang berhasil. Lihat semua orang yang sangat sukses hari ini, ciri-cirinya selalu sama, yaitu mereka selalu berpikir positif. Jack Ma mengatakan dia sering bertemu dengan Bill Gates, Mark Zuckerberg, ya, Larry Page, dan orang-orang sukses lainnya, dan ia menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu optimis dan tidak pernah mengeluh. Mereka orang-orang yang sangat positif. Saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang berpikir positif? Orang yang berpikir positif selalu bisa mengambil hikmah baik dari setiap peristiwa. Misalnya contohnya seperti Rasul Paulus ketika di penjara. Dia tidak mengeluh kepada Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan nasibnya. Ya, dia tidak menganggap Tuhan tidak adil. Ia justru menganggap bahwa ketika dia di penjara, dia justru bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang di penjara dan memenangkan banyak orang yang ada di penjara. Bahkan bisa menulis surat kepada jemaat-jemaat yang akhirnya menjadi kitab Perjanjian Baru. Nah, orang yang berpikir positif bisa mengambil hikmah yang baik dari setiap peristiwa. Seperti Yusuf misalnya, dia berkata kepada saudaranya, ya, engkau mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan ya merubahnya menjadi kebaikan. Memang kalian telah membuang aku ke sumur, menjual aku ke Mesir, sehingga aku menjadi budak. Tapi akhirnya, karena aku dijual, karena aku menjadi budak, justru akhirnya aku bisa menjadi penguasa di Mesir. Nah, orang yang berpikir positif, dia bisa mengambil hikmah yang baik dari setiap peristiwa.
Dan bagaimana ciri-ciri orang yang selalu berpikir positif? Ya, kata-katanya selalu menguatkan, membangun, tidak menjatuhkan, tidak menjelek-jelekan orang. Ya, dia selalu mengucapkan kata-kata yang menghibur dan dia selalu humoris. Biasanya ciri-ciri orang yang positif seperti itu. Nah, kehadirannya membawa semangat, keceriaan bagi orang lain. Kehadirannya akan selalu dirindukan. Bagaimana ciri-ciri orang yang positif? Dia tidak pelit senyum, dia ceria, dia wajahnya tidak muram, tampak bersemangat, wajahnya tidak tertekan, fresh, tidak banyak mengeluh. Bahkan orang itu akan tampak beda dengan orang lain pada umumnya. Kalau dia lelaki, dia akan kelihatan lebih tampan. Kalau dia perempuan, maka dia akan tampak lebih cantik, bersinar, dan berkilau dari dalam. Haleluya. Bagaimana ciri-ciri orang yang positif lagi, saudara? Orang yang positif adalah orang yang tidak mudah menyerah. Mereka selalu optimis dan yakin dengan apa yang mereka kerjakan. Kapan pikiran positif itu diperlukan? Pikiran positif sangat diperlukan sekali ketika kita menghadapi kegagalan. Gagal dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pendidikan, bahkan dalam percintaan. Ketika segala sesuatu berjalan dengan tidak semestinya, ketika mengalami jalan buntu, ketika mengalami tekanan hidup yang berat, ketika hidup kita sangat terpuruk, ketika menerima perkataan yang menjatuhkan, bahkan ketika menerima hujatan, cacian, fitnahan, dimarahi, diperlakukan buruk dan tidak adil oleh seseorang, disepelekan, diremehkan, dipandang sebelah mata, tidak dianggap, direndahkan oleh orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai mengkhianati kita, ketika orang-orang di sekeliling mengecewakan, ketika ide-ide kita dijegal, ketika kita dianggap tidak berguna, ketika istri cerewet, atasan galak, rekan sekerja penjilat, orang yang ditolong balik mengkhianati, saat mengharapkan istri berubah, suami berubah, anak berubah, jemaat kita layani berubah, tapi tak kunjung-kunjung berubah. Ya. Ketika kita berpikir kita lemah, kita bodoh, tidak berpendidikan, tidak ada kelebihan, miskin, tidak ada keahlian, rendah diri, tidak percaya diri. Ketika banyak menemukan kelemahan, kekurangan di dalam diri sendiri. Ketika keadaan memburuk, ekonomi terpuruk, tubuh sakit dan melemah, bisnis lesu. Ketika Tuhan seolah-olah diam dan bersembunyi dari kita, tidak mengulurkan tangannya segera menolong kita. Disinilah pikiran positif berperan penting untuk mengatasi semuanya ini. Diperlukan respon positif, tindakan positif agar kita tidak mengalami kekalahan, depresi, dan ketidakbahagiaan. Contoh-contoh pikiran positif dalam hidup saya, ya. Ketika tetangga dekat tidak mau belanja di tempat saya, karena saya buka toko sembako, saya hanya berpikir begini, mungkin keluarganya ada buka toko sembako juga, jadi dia belanja di sana. Ya. Ketika menghadapi istri yang cerewet, anggap saja kicauan burung yang merdu dan dunia ini akan sepi tanpa dirinya. Ketika disalib oleh kendaraan secara ceroboh, mungkin saja ia terburu-buru karena istrinya melahirkan. Saya berpikir begitu aja, saudara. Ketika menghadapi atasan yang marah-marah, saya anggap dia sedang mendidik saya. Ya. Dan mungkin saja dia di rumah habis dimarahi sama istrinya. Ya, gitu. Ketika gagal dalam usaha, kegagalan adalah guru yang terbaik atau keberhasilan yang tertunda. Saya beranggapan seperti itu. Nah, bagaimanapun pada akhirnya aku akan berhasil. Karena itulah takdirku. Ya. Ketika jemaat yang saya layani tidak mau berubah, tidak mau bertobat, saya percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oleh sebab itu ada lagunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, ya. Nah, Rasul Paulus saja bisa diubah, saudara. Apalagi mereka, ya. Mereka hanya belum kenal Yesus seperti saya mengenal Yesus. Kalau mereka kenal Yesus seperti saya mengenal Yesus, mungkin mereka akan lebih cinta Yesus daripada saya. Ya. Ketika saya belanja di tempat yang penjaga tokonya tidak ramah dan jutek, saya berpikir mungkin saja hutangnya jatuh tempo. Ketika ketemu teman lama disapa tidak respon, mungkin saja telinga dan matanya sudah bermasalah karena faktor usia. Saya berpikirnya seperti itu saja, ya.
Ketika ada masalah yang seperti jalan buntu, ya saya berpikir paling-paling 1-2 tahun sudah selesai. Karena tidak ada masalah yang kekal dan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Ya, mungkin yang tampaknya jalan buntu hanya tikungan. Ketika orang sakit yang saya doakan meninggal, padahal saya mengharapkan ada mujizat. Ya, saya berpikir mungkin lebih baik orang itu meninggal daripada sembuh tapi murtad. Ketika kurang dihargai di dalam pelayanan, saya berpikir penghargaan yang terbaik dan termulia adalah penghargaan dari Tuhan, bukan dari manusia. Bahkan ketika masih bujangan, ya cinta saya ditolak, ya mungkin saya beranggapan, ya saya berpikir mungkin bukan jodoh. Dia akan menyesal suatu saat nanti, ya karena saya adalah salah satu pria terbaik di muka bumi ini. Orang yang menikah dengan saya pasti akan sangat bahagia. Dan jangan bersedih, ada miliaran bintang di langit, demikian juga ada miliaran gadis yang lebih cantik, lebih baik daripada dia. Ya, kedengarannya memang super lebay ini saudara ya. Hahaha, lebay sekali. Nah, saudara kasih Tuhan, ya begitulah yang namanya pikiran positif. Kita harus berpikir positif, selalu berpikir positif ya. Anda dapat membombardir saya. Anda dapat membombardir saya dengan ribuan alasan untuk bereaksi negatif. Dan saya akan membombardir Anda dengan jutaan alasan untuk bersikap positif. Ya, saya ulangi sekali lagi, ini kalimat emas ini yang saya buat, saudara. Anda dapat membombardir saya dengan ribuan alasan untuk bereaksi negatif. Dan saya akan membombardir Anda dengan jutaan alasan untuk bersikap positif. Ya, ada ribuan alasan untuk bersikap negatif. Tapi saya akan mengungkapkan dan menyampaikan kepada Anda ada jutaan alasan untuk berpikir dan bersikap positif. Rasul Paulus menerapkan ini dan ia berhasil melewati segalanya dengan indah, dengan mudah dan dengan ringan. Saya pun sudah menerapkannya dan ada jutaan orang yang menerapkan ini, mereka juga merasakan hal yang sama. Setelah Tuhan, pikiran positif adalah andalan utama saya dalam menghadapi segala keadaan. Inilah jurus rahasia dan jurus andalan saya. Dan sejauh ini sangat berhasil. Oleh sebab itu saudaraku, settinglah pikiran Anda selalu dalam frekuensi positif. Ya, pikiran seperti sinyal radio. Kita harus selalu mengatur dan men-settingnya pada frekuensi positif FM. Sebab pikiran positif tidak muncul secara otomatis. Seumur hidup, tugas kita adalah terus-menerus mencari sinyal atau frekuensi positif ini. Ya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, pikirkanlah apa yang benar, apa yang manis, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, patut dipuji, dan lain sebagainya. Nah, setiap hari setelah bangun tidur, ingat, setting pikiranmu pada frekuensi positif. Ya. Jemputlah pikiran positif, masukkanlah sebanyak-banyaknya pikiran positif dalam pikiranmu, maka kebahagiaan demi kebahagiaan akan mendatangimu. Filipi pasal 4 ayat 8 tadi mengatakan, pikirkanlah apa yang baik. Ya. Berarti pikiran ini harus diatur dan disetting. Ada banyak frekuensi lain dalam pikiran kita, misalnya frekuensi pikiran negatif, pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran putus asa, pikiran rendah diri, pikiran bodoh, pikiran pendek, sumbu pendek, dan sebagainya, saudara. Nah, iblis akan berusaha mengarahkan pikiran Anda pada frekuensi ini. Dan tugas Anda adalah merebut tombolnya dari iblis dan men-settingnya kembali pada frekuensi positif FM. Siapa contoh orang-orang yang positif? Tuhan Yesus adalah orang yang sangat positif. Ketika Petrus menyangkal, ya, dia percaya Petrus bisa berubah. Ketika wanita yang berzina mau dilempar pakai batu, Tuhan Yesus mengampuni dia dan memberikan kesempatan kepadanya dan percaya bahwa dia pasti bisa berubah. Ketika berjumpa dengan wanita yang kumpul kebo dengan 5 pria, Tuhan Yesus percaya wanita ini masih bisa diubah. Ya. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan para pungut cukai seperti Matius dan Zakius, Tuhan Yesus percaya bahwa mereka bisa diubah. Nah, Tuhan Yesus adalah orang yang sangat positif. Kalau dia tidak positif, tidak mungkin dia mengambil Matius menjadi muridnya. Ini orang berdosa, ini orang tamak, orang rakus, orang serakah. Tapi Tuhan Yesus mengambil Matius menjadi muridnya. Karena dia percaya Matius bisa diubah. Nah, Rasul Paulus adalah orang yang sangat positif juga.
Ketika dia mengalami banyak penderitaan karena pemberitaan Injil, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, dia tidak mengeluh, dan dia bersuka cita, dia selalu damai, dan dia bahkan di dalam penjara memberitakan Injil, dan dampak pemberitaan Injil dari penjara justru lebih luar biasa. Yusuf juga demikian. Ketika dia dibuang oleh saudaranya ke sumur, dijual menjadi budak, dia berkata bahwa kalian mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Ayub juga begitu positif ya. Walaupun sudah kehabisan segalanya ya, anaknya meninggal semua dalam satu hari, hartanya habis dalam satu hari, harta bendanya habis dalam satu hari, tapi dia mengatakan bahwa semuanya itu datang dari Tuhan dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Daud juga orang yang sangat positif ya, ketika Absalom memberontak dan kemudian salah seorang keturunan Raja Saul yang terus mengutuki Daud sepanjang jalan ya, Daud berkata bahwa tidak usah diapa-apakan orang itu, biarkan saja dia bicara apa terserah dia ya, biarlah Tuhan melakukan seperti yang Tuhan ingin lakukan kepada saya. Dia begitu positif ya. Nah, saudara, di dalam dunia yang tidak nyata ya, ada satu tokoh yang paling saya kagumi, Naruto Uzumaki ya. Dia adalah orang yang sangat optimis. Naruto adalah seorang yang sangat positif, saudara. Dia selalu berkata, suatu saat nanti aku akan jadi Hokage. Ini luar biasa Naruto ini. Dan dia selalu berkata kepada teman-temannya, aku akan menjadi lebih kuat daripada kalian. Aku pantang menyerah. Ya. Ketika Madara mengatakan bahwa dunia ini sudah tidak ada harapan, dunia ini adalah dunia yang terkutuk, dunia yang penuh dengan kesakitan, Naruto bilang, tidak. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan cinta dan kasih. Aku punya banyak teman yang mendukung aku. Dan ketika kita memiliki banyak teman, maka dunia ini akan menjadi dunia yang baik. Ya, ini Naruto luar biasa ini. Kemudian ada SpongeBob SquarePants. Setiap pagi kalau SpongeBob bangun tidur, dia akan berkata, hari ini pasti akan menjadi hari yang menyenangkan. Selamat pagi, Gary. Ayolah Squidward, mainlah dengan kami. Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Dan SpongeBob setiap hari itu bekerja dengan giat dan selalu bersemangat, saudara. Ini kalau tokoh yang tidak nyata lagi, Kapten Tsubasa. Ya, berikan bolanya kepadaku, aku akan cetak gol, kata Kapten Tsubasa. Ya, kita pasti menang, jangan menyerah, walaupun skornya ketinggalan. Nah, saya suka menonton kartun-kartun seperti ini. Saya pelajari karakter tokohnya. Memang luar biasa sebenarnya ya, saudara-saudara ya. Kalau kita bisa meniru ya karakter mereka yang selalu positif ya, walaupun tidak nyata, tapi sebenarnya ada nilai sisi positif yang bisa kita pelajari dari mereka ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita selalu berpikir positif ya. Setting pikiran Anda di frekuensi positif FM setiap hari. Pikirkanlah, kata Rasul Paulus, pikirkanlah apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu ya. Setting frekuensi pikiran Anda di frekuensi positif FM ya. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu ubahlah pola pikirmu, settinglah pikiranmu pada frekuensi positif setiap hari. Tebarkanlah kata-kata positif, sikap positif, tindakan positif, keinginan yang positif, harapan yang positif. Jalanilah hidup ini dengan selalu berpikir dan bersikap positif. Hadapilah segala kesulitan, kegagalan, penderitaan dengan sikap dan pikiran positif. Jika kamu melakukan ini, kamu akan bahagia, berkemenangan, dan sukses.